Ya, bidang kepakaran saya secara umum biasa dikatakan perencanaan transportasi ya. Nah, kegiatan perencanaan transportasi adalah suatu bidang yang biasa mencakup semua aspek transportasi ya, baik itu transportasi jalan, laut, udara maupun perkeretaapian. Nah, dalam perencanaan kita bicara semua elemen dari transportasi, khususnya dalam konteks pembangunan sistem dan juga operasionalnya. Kalau penelitian saya lebih fokus ke transportasi wilayah atau transportasi antar kota, dan mungkin 5-10 tahun terakhir lebih banyak ke angkutan barang. Jadi transportasi barang gitu ya. Ya, misalkan kita bicara biasanya transportasi itu ada transportasi perkotaan maupun transportasi antar kota. Nah, saya lebih banyak ke transportasi antar kota atau transportasi wilayah. Jadi kita bicara kalau di Indonesia kita bicara lingkup yang nasional atau mungkin satu pulau atau satu provinsi gitu ya. Atau antar pulau. Kalau bicara transportasi kota itu khusus di kota tertentu. Biasanya problemnya sangat spesifik kota itu. Tapi kalau bicara antar kota, ya kita bicara lebih ke wilayah secara umum gitu ya. Bidang yang banyak saya geluti ke aspek pemodelan gitu ya, pemodelan dari demand dan jaringan. Jadi termasuk diantaranya kalau kita merencanakan jaringan, misalkan angkutan laut, nah dari mana ke mana, terminalnya di mana, kemudian bagaimana sistem dari demandnya ya, kebutuhannya gitu. Kebutuhan tuh kita bicara jumlah, variasinya gitu ya, dan juga fluktuasinya dari waktu-waktu, pertumbuhannya dari waktu ke waktu. Nah, itu kalau kita membuat perencanaan, maka kita harus antisipasi demand misalkan atau kebutuhan itu dalam 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan ya. Dan kemudian kita merencanakan sistem supaya bisa melayani demand yang tumbuh dari waktu ke waktu itu. Dan belakangan ini misalkan saya melakukan kajian-kajian yang terkait dengan studi kelayakan berbagai sistem transportasi. Ada jalan tol atau mungkin angkutan umum, kemudian bandara, dan juga monorail gitu ya. Jadi saya banyak terlibat di hal-hal seperti itu. Kemudian juga untuk riset beberapa tahun ini ke angkutan barang, baik angkutan barang antar pulau maupun angkutan barang antar kota ya. Kemudian juga ke aspek kebiasaan masyarakat untuk melakukan transportasi ya. Jadi sekarang sih ada melalui bimbingan saya ada beberapa bimbingan yang melakukan pemodelan untuk pemodelan kebiasaan masyarakat melakukan transportasi ya. Jadi kayak Bandara Kertajati ketika dilakukan pra-FS atau pra-studi kelayakan, saya terlibat dalam timnya. Kemudian juga tol dalam kota Bandung, kemudian ketika Pasopati, jembatan Pasopati juga saya terlibat. Kemudian tol Pasir Koja Soreang,
saya melakukannya juga ya. Kemudian monorel Kota Bandung, malah juga ketika perencanaan monorel Jakarta saya juga terlibat gitu ya. Kemudian ada mungkin pernah di Bandara Batam, beberapa bandara kecil lainnya di Indonesia, juga beberapa jalan tol lain lah. Ya, yang tahun lalu dengan monorel Bandung, jadi ya, saya kerjasama dengan Disub Kota Bandung melakukan kajian untuk 2 koridor monorel ya. Jadi waktu itu yang dilakukan adalah pertama mengkaji alternatif koridornya yang potensial, kemudian mengkaji kebutuhannya atau potensi dari penumpang yang akan menggunakan, kemudian mengkaji bentuk kerjasamanya dengan swasta seperti apa kalau akan dikerjasamakan dengan swasta, lalu juga perkiraan biayanya ya, biaya membangun dan biaya operasionalnya gitu ya. Nah, waktu melakukan kajian jalan tol juga kurang lebih seperti itu ya, ada aspek berapa demand kebutuhannya, kemudian koridornya, biayanya, kemudian ya saya kira di beberapa provinsi ya, Jawa Barat tentu saja, DKI, kemudian juga Sumatera Utara, pernah di Lampung, di Riau, Jambi, Batam, Sulawesi juga, Kalimantan juga, Papua juga pernah, Papua. Jadi kalau provinsi barangkali dalam konteks provinsi mungkin mayoritas provinsi saya pernah terlibat lah dalam salah satu kegiatan perencanaannya gitu ya. Gimana Pak? Ya, sistem transportasi ya harapannya sih suatu saat kita lebih banyak mempunyai jaringan angkutan kota kereta api gitu ya, bukan jalan tol. Jalan tol memang perlu lah, jalan diperlu, tapi jalan kereta api jauh lebih diperlukan. Jadi sistem ke depan kita harus banyak membangun angkutan kereta api gitu ya. Kemudian antar pulau ya kita masih kurang sebetulnya untuk membangun pelabuhan-pelabuhan yang baik ya, atau meningkatkan pelabuhan yang ada. Dan yang lebih penting sebenarnya sistem operasinya ya, bagaimana mengoperasikan sistem yang ada itu secara efisien. Ya, kalau ITB sih saya pikir ya pertama saya berharap bahwa infrastruktur itu menjadi satu fokus ITB untuk kegiatan riset ya. Karena Indonesia baik dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dan infrastruktur Indonesia dibanding negara-negara lain ya itu masih ketinggalan, termasuk negara-negara tetangga ASEAN gitu ya. Sedangkan kalau kita ingin membangun ekonomi dengan baik, maka penunjangnya adalah infrastruktur yang efisien dan baik.